Kalau saya menyampaikan kata menabung, bahasa Inggrisnya apa menabung? Saving. Oke, menabung ya. Saudara mikir apa? Bang. Ayo, cepetan yang lain, jangan dibangun satu orang. Kalian jawab. Tiap kali kita mendengar kata menabung, saudara mikir apa? Duit. Betul sekali. Menabung, kita mikir menyimpan sesuatu, dan biasanya itu pasti uang. Tapi hari ini kita akan belajar, ternyata dalam hidup kita yang kita tabung tidak hanya uang. Pasti kaget bukan? Apa kalau nggak hanya uang yang kita tabung? Nah, kalau kita menabung, kita saving, biasanya ke bank atau yang sejenisnya. Tapi ternyata hidup kita itu yang kita tabung tidak hanya uang. Pasti kaget bukan? Coba saya sampaikan kepada saudara, ada nggak orang menabung kebencian? Loh, saya tanya cepat-cepat. Ada orang menabung kebencian? Ada. Bukan menimbun, Pastor Tony. Beda menabung dengan menimbun. Ya. Ada nggak orang menabung ketakutan? Ada? Saudara, tabungan-tabungan itu bukan disimpan di bank, tapi disimpan di memori kita. Siapa pernah menemukan kasus? Banyak. Di Amerika banyak, di Indonesia banyak. Orang yang kelihatannya baik, manis, innocent wajahnya, tiba-tiba dia jadi pembunuh. Nah, setelah diselidiki, dia mengalami bitterness, kepahitan itu sejak masih kecil. Orang tuanya menyukai dia sejak kecil. Nah, apa yang dia alami sejak kecil itu, dia dijadikan saving di memorinya. Dan makin hari umurnya bertambah, dia makin besar. Sampai satu kali dia disakiti orang. Nah, itu terakumulasi, ngerti kata itu? Dan jadi bom waktu, meledak, dan dia jadi jahat. Siapa pernah mendengar ada suami istri, awal menikah mereka baik, awal menikah manis, berjalannya waktu, salah satu di antara mereka jadi brutal sikapnya. Orang kaget, kenapa bisa begitu? Nah, saudara, itu contoh-contoh bahwa itu tabungan manusia sejak dia masih kecil. Mengapa dalam pernikahan bisa banyak masalah? Sama. Siapa nabung apa? Kenapa? Oh gitu ya, terima kasih. Siapa nabung apa? Ya. Saya ulangi. Siapa nabung apa? Kenapa? Enggak, kenapa? Oh iya. Oh yang itu. Oh Facebooknya. Enggak. Udah kok. Oke. Oke. Makasih Pastor. You look great. Ya. Saya ulangi saudara. Jadi siapa nabung apa, orang itu akan jadi apa. Maka itu saya katakan, orang yang nabung kebencian dan tidak pernah dibuang tabungan itu, nggak pernah dikosongkan, percaya orang itu bisa jadi pembunuh. Nah, ini fakta.
Saya beri contoh yang kecil-kecil dulu. Siapa yang pernah nggak bisa tidur? Ayo, siapa yang pernah nggak bisa tidur? Saya tanya kok. Ada yang pernah nggak bisa tidur? Ya, pasti semua pernah ngalamin. Penyebab utama orang nggak bisa tidur karena tabungannya yang pahit-pahit terlalu banyak. Tiap kali baru reba, mata mau merem, memorinya keluar semua. Yang dulu. Saudara, ini serius. Nah, kalau orang itu memorinya muncul yang dulu-dulu, yang biasanya yang jelek-jelek, maka penyakit-penyakit lain pasti muncul. Ya, yang pertama stres, lalu asam lambungnya naik, lalu tekanan darahnya, macam-macam, saudara. Dan itu semua karena tabungan yang aneh. Ada 3 hal yang bisa menjadi tabungan yang jelek di hidup kita. Yang pertama, kata orang. Wah, ini paling seru ini. Betul nggak? Kata orang. Loh, saya tanya, betul tidak? Kata orang. Katanya itu loh, katanya. Padahal yang ngomong sendiri gak bermaksud begitu. Orang iseng kok cuma ngomong. Tapi yang menerima omongan itu dianggap serius. Pernah kita dengar ada satu masalah, lalu kita ngomong, loh kamu kok ngomong begitu? Aduh, aku cuma guyon kok. Padahal yang disebut guyon sudah merusak hati orang yang mendengar. Betul, saudara? Nah, ini yang kita harus tahu. Ini yang pertama. Tabungan kita bisa dari kata orang. Ya, hati-hati kita. Karena dalam pengalaman saya hidup, ternyata suami istri bisa pecah, bisa pisah hanya gara-gara kata orang. Betul tidak? Bisa nggak terjadi itu? Katanya itu loh, katanya. Kakak beradik kandung bisa ribut hanya karena katanya. Sahabat yang bertahun-tahun bagus ribut hanya karena katanya. Maka itu saya punya istilah ini, dan jangan ada yang tersinggung. Ya, ini saya cuma tanyakan sebagai hamba Tuhan. Menurut saudara, firman Tuhan atau firman mama mertua yang gampang dihafal? Cuma tanyain, jangan tersinggung. Ayo, firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Berbahagia yang gak punya mertua. Ngerti pertanyaan saya? Mana lebih gampang dihafal, lebih gampang nyantol? Haleluya. Kenapa? Karena Yosua 1 ayat 8 mengajarkan, renungkan firman itu siang dan malam. Nah, perkataan mama mertua direnungkan siang dan malam. Nah, itu hafal. Tapi firman Tuhan kita nggak perlu merenung. Maaf, saya beri contoh kecil. Mungkin di antara saudara berapa puluh tahun yang lalu sebelum berangkat pindah ke Amerika, ternyata tetangga saudara atau teman saudara ngomong sesuatu. Sebenarnya ngomong itu nggak panjang, tapi ngomong itu nyelekit. Tahu kata nyelekit? Bisa nggak ingat sampai hari ini kata-kata? Nah, ini loh tabungan itu. Maka itu dalam istilah saving pasti ada bunganya enggak? Ya, istilahnya itu. Nah,
kebencian sedikit yang manusia alami dan dibiarkan 10 tahun jadi berkembang gak? Ini loh masalahnya. Maka itu kenapa firman Tuhan berkata, obat yang manjur bukan obat merek ini, merek itu, pabrik ini, pabrik itu. Masih ingat? Obat yang manjur adalah hati yang gembira. Maka itu orang gila jarang sakit. Loh, fakta itu. Orang gila itu jarang sakit. Betul? Karena mereka tabungannya kosong. Orang gila itu hampir semua memori mereka terhapus. Mereka cuma tahunya hari ini. Mereka nggak mikir kemarin, nggak mikir besok, nggak ada. Maka itu firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, orang stres, nggak mau mengampuni, penuh kekecewaan, putus asa, khawatir, was-was, takut, jangan-jangan, itu pusatnya penyakit itu. Orang yang seperti itu mau diobatin pakai obat yang paling mahal sekalipun, tetap akan sakit. Karena metabolisme tubuhnya dipengaruhi oleh mindsetnya. Sepulang dari pertemuan ini, termasuk mengikuti di rumah ya, sepulang dari pertemuan ini, bongkar lemari hati kita masing-masing. Bongkar ya, yang sampah-sampah buang semuanya. Iya, kalau itu memori di handphone kita delete saja. Maaf, ini cuma intermezzo ya. Biasanya antara orang laki dan orang perempuan, siapa yang lebih punya banyak lemari? Oh, jujur semua, Tuhan berkati yang jujur. Dan ternyata betul. Perempuan itu lemarinya ada 2 macam. The real cupboard, betul-betul lemari. Tapi ada lemari memori. Betul nggak? Ada lemari memori. Loh, memori bisa jadi lemari kita nggak? Loh, saya tanya, bisa nggak? Nah, maka itu tolong ya semua kita, khususnya yang perempuan, kalau iseng, kalau lagi nganggur, jangan kelilingi lemari saudara. Begitu satu pintu dibuka, wow, ini dari mantan pacarku tahun 74. Tutup, cuma dilihatin aja. Buka lemari kedua, oh ini dari papaku tahun 78. Dilihatin terus sampai lemarinya semuanya habis dilihatin, itu ditutup. Nah, orang-orang seperti itu lucu, bisa tertawa sendiri, bisa nangis sendiri. Betul atau tidak? Kenapa? Karena nostalgia dari barang-barang itu. Maka itu hari ini saudara, serius, buang. Nggak ada gunanya. Memori itu bisa 2 hal. Memori yang bagus, yang manis, dan memori yang pahit. Betul? Nah, sebagai manusia, lebih gampang nyimpan yang manis atau yang pahit? Nah, itu dia. Kita ini semuanya pintar, tapi kok nggak pintar ya? Ya harusnya kita buang. Sudah tahu yang pahit, yang kita buang. Setuju? Untuk apa? Awas suami istri, tiap kali ngomong pada pasangannya, gue gak bisa lupa. Tahun 78 lu ngomong apa? Tolong suami istri, jangan ungkit-ungkit yang sudah lewat, gak ada gunanya. Percaya gak saudara, kalau sampai kata-kata itu muncul di hidup saudara, itu jadi dendam. Betul atau tidak? Masa omongan tahun 78 masih diingat sampai tahun 2023? Itu berapa tahun coba dihitung? Nah,
45 tahun. Coba khotbah 2 minggu lalu. Apa itu? Lupa. Nah itu dia. Saudara, siapa yang setuju semua tabungan itu, semua masa lalu kita adalah sampah? Betul atau salah? Segala sesuatu yang sudah lewat itu sampah. Semanis apa kalau sudah lewat itu sampah. Betul ya? Buang saja. Ayo kita mikir secara realita. Kalau ada manusia nyimpan sampah, jadi penyakit ya? Ayo, siapa yang punya sampah seminggu lalu, apalagi sampah basah, nggak dibuang? Bau. Bukan cuma bau. Kalau cuma bau bisa dihilangi pakai semprotan apa? Tapi itu sumber penyakit. Itu yang seminggu lalu. Apalagi yang tahun lalu, 20 tahun yang lalu. Siapa yang pernah berkata dengan pasangannya, gua ingat 3 hari sebelum kita kawin, mama lu ngomong apa? Pada kamu sudah 60 tahun. Berarti ilustrasi ini, berarti ngomongin siapa ini orang? Bukan, ya sudah tahu ngomongin siapa? Mertua. Nah, mertua sudah mati 30 tahun yang lalu. Apa yang jadi anaknya nggak sakit hati? Ngerti contoh ini saudara? Jadi banyaknya masalah di hidup kita bukan karena setan. Banyaknya masalah di hidup kita karena tabungan-tabungan yang sampah-sampah itu. Nah, setan bekerja keras. Saya ulangi, setan bekerja keras. Ketika setan tahu saudara adalah manusia pengumpul sampah. Enak gak dengar kalimat ini? Kalau pengumpul duit masih lumayan, ini pengumpul sampah. Nah, begitu setan tahu saudara pengumpul sampah, maka setan akan cari sampah-sampah tetangga dan dilempar ke tong sampah saudara. Dan setan berhasil. Maka itu orang yang nyimpan sampah, dia sadar, kok tambah banyak ya, kok tambah banyak. Dari mana ini? Itu karena setan nambahin terus. Jadi saya ulangi, ada 3 hal yang menyebabkan kita punya memori atau menabung yang salah. 1, kata orang. Kedua, kita melihat sesuatu, apalagi sesuatu yang gak baik, sesuatu yang jelek, kita lihat, masuk. Nah, itu jadi tabungan. Apa yang kita lihat? Saudara ingat ya, mulai hari ini salah satu pekerjaan setan yang paling jahat adalah dia tidak rela manusia mencabut dan membuang masa lalunya. Catat itu. Saya ulangi supaya di rumah juga sadar, setan sangat hebat untuk menancapkan masa lalu kita untuk nggak bisa dibuang. Kenapa setan buat itu? Tujuan akhirnya supaya manusia itu mati. Karena orang yang memorinya, tabungannya terlalu banyak yang pahit. Coba renungkan dari semua yang kita pelajari. Orang itu bisa bunuh diri nggak? Bisa. Nah, bisa bunuh diri. Tiga hari yang lalu, saya nggak kenal, tetapi salah satu anak saya kuliah di kampus teologi ini, ada di Sulawesi Selatan. Dia telepon saya, Pak, teman saya mati bunuh diri. Teman yang mana?
Kami dari sekolah teologi. Ya teman satu angkatan sekolah teologi. Hah? Kenapa? Nah, lalu dia kirim WA teman ini seminggu yang lalu. Waktu saya baca WhatsApp-nya, dia cerita apa yang dialami sejak umur 4 tahun. Wih, saya baca WA itu, saya ikut sedih. Seharusnya kalau dia bisa cerita kepada siapa, nggak perlu sampai dia bunuh diri. Pada tahun depan dia lulus. Bisa bayangin. Sedih sekali melihat itu. Nah, ini mahasiswa teologi, belajar firman, bisa nekat bunuh diri karena akumulasi yang dia terima, dia alami sejak umur 4 tahun. Meledaknya waktu dia dewasa. Saudara, hal ketiga, apa yang membuat kita bisa tabung? Tadi karena kata orang. 2, apa yang kita lihat. Yang ketiga, apa yang kita alami. Masih ingat kata child abuse? Saudara, kalimat ini ngeri. Pelecehan anak-anak itu susah untuk dihilangkan. Betul ya, makanya itu hati-hati. Hati-hati. Kasihan kalau melihat anak-anak yang kecilnya di-abuse, dilecehkan, dan dewasanya jadi rusak hidupnya. Nah, maka itu Tuhan Yesus mengajar kita, lupakan yang sudah lalu, nggak ada gunanya. Kamu ingat-ingat sampai hari ini nggak ada gunanya. Setuju nggak atas firman Tuhan itu? Coba kita lihat Filipi 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13. Ya. Ayo kita baca sama-sama firman ini. Filipi pasal 3 ayat 13. Nah, kalau kita melihat fakta ini, maaf saya tanya, berarti makin tua usia kita, tabungan kita makin banyak atau makin sedikit? Ayo jawab. Makin tua usia kita, berarti tabungan kita ini makin banyak atau makin sedikit? Nah, itu dia. Akhirnya makin susah tidur. Kalau sampah-sampah yang kita kumpulkan. Tapi kalau yang kita kumpulkan hanya mengingat kebaikan Tuhan, jangan dong tidur dulu Pastor Tony ini. Karena sejahtera atau hidupnya damai. Oke, ayo baca sama-sama bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Ya. Terus ini yang kulakukan. Apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku, terus dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Kalau orang Jawa bilang, ya wis. Tahu kata ya sudah, lakukan itu. Yang di belakang kita nggak ada gunanya kita simpan, kita sayang-sayang, sudah lewat semua. Nah, hidup yang seperti ini pasti akan sehat, akan bahagia, akan enak tidur, makan juga akan enak. Ini contoh. Mudah-mudahan gak ada yang pernah ngalami. Kalau ada yang bertobat. Orang yang punya musuh, dan ketika disakiti oleh orang itu, maaf ini ya, saya cari yang dipakai mana ya, pakai ngomong aja baju hijau gitu. Gak ada baju hijau di sini. Nah, ada orang disakiti hanya dengan kata-kata saja. Orang yang nyakiti pakai baju hijau waktu itu. Bertahun-tahun dia nggak mau ngampuni. Nah, dia lagi makan enak sekali. Wah, diundang orang ke restoran yang mahal. Lagi makan, tiba-tiba sekelebat baju hijau lewat.
Bisa makan dia? Bisa lanjut makan? Enggak, dia makan giginya, potok-potok. Ngerti? Karena ingat orang itu. Orang yang tidak mengampuni, orang yang punya tabungannya banyak, tidur nyenyak sekali, kebangun. Lihat wajah orang itu. Ayo jawab, bisa tidur lagi? Jawab, bisa tidur lagi? Enggak. Nah itu loh. Ayo mulai hari ini kita bersihkan memori kita. Saving yang salah kita keluarkan, kita buang. Istilahnya pulang ke rumah, buang tempat sampah atau flush di WC. Udah, nggak usah diingat-ingat lagi. Terus gimana caranya membersihkan yang kotor, memori itu? Tuhan Yesus janji. Lihat Yohanes 15 ayat 3. John 15 verse 3. Ya, John 15 verse 3. Ayo kita lihat. Wah, inilah yang Tuhan Yesus sediakan. Kalau baju kita kotor, kita cuci pakai deterjen apa? Terserah, saudara mau milih merek apa. Tapi kalau memori yang kotor, hati yang kotor, saya pesan jangan minum sabun. Malah nggak bersih. Nah ini caranya membersihkan yang kotor. Yohanes 15 ayat 3. Udah? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah stop. Kata kamu ganti nama kita. Siapa gitu ya? Tolong baca. 1, 2, 3. Daniel memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada. Jadi deterjennya hati yang kotor, deterjennya pikiran yang kotor. Bukan doa puasa, doa ini memberi persembahan, bukan. Lewat apa? Firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau setiap hari kita mendengar firman, apalagi sekarang sejak pandemi, di sosial media khotbah yang model apa saja, dari pendeta model apa saja, banyak enggak? Banyak sekali. Silakan pilih yang bagus. Saudara, firman yang Yesus katakan itu membersihkan kita. Contoh seperti sekarang, saya menyampaikan firman Tuhan. Mulai ada rasa tenang nggak di pikiran saudara? Sadar nggak? Iya ya. Ngapain aku kok goblok sekali nyimpen sampah? Nabung kok nabung sampah? Lebih baik nabung uang, bukan? Ada bunganya. Nah ini, maaf ini cuma contoh. Tabungan yang jahat, yang begitu merasuki orang itu, saya cuma ngomong jangan tersinggung. Pernah nggak saudara lihat ada orang cantik sekali, ada orang cakep sekali, tapi kalau lihat wajahnya kok gak enak? Maaf ini, pernah lihat begitu? Nah itu orang penuh kebaikan, tabungannya yang jelek-jelek semuanya. Itu akan muncul dari hatinya ke wajahnya. Ngeri sekali. Maka itu mulai hari ini saudara, ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Sudah bersih belum hati ini? Sudah bersih belum memori ini? Ayo. Lagi sebelum nanti kita tidur, karena kami di Amerika sudah malam, jam 9 kurang ini sekarang, jam 8 kurang. Ayo kita periksa hidup kita. Amin. Periksa hidup ini. Tabungan apa? Siapa juga pernah bertemu orang, dia itu kalau ngomong gak pernah panjang, singkat-singkat, tapi nyelekit. Pernah? Nah itu orang yang hatinya penuh dengan kepahitan. Dia gak bisa bohong loh. Orang yang hatinya penuh dengan kepahitan, orang yang hatinya penuh dengan tabungan-tabungan yang sampah-sampah itu, dia gak bisa pura-pura untuk ngomong baik, gak bisa.
ngomongnya selalu nyelekit, nyakitin orang. Kasihan orang seperti itu. Nah, hari ini siap untuk bersihkan hati kita? Amin. Dengan apa tadi hati kita bersih? Dengan firman. Firman itu membersihkan hati kita. Aduh, kalau tiap hari kita itu bersih, saudara percaya enggak? Hidup ini penuh damai sejahtera. Enggak punya duit pun aja tetap enak. Kok enggak percaya? Betul? Nah, orang yang hatinya penuh kepahitan, tabungannya banyak, yang jelek-jelek, walaupun uangnya banyak, wajahnya enggak enak dilihat. Ngerti? Nah, ayo hari ini nyatakan Yesus di banyak orang lewat hati yang bersih, pikiran yang bersih, maka hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Amin. Senang kalau hidup seperti ini? Senang kalau hidup ini nggak punya tabungan yang jahat? Tabungan yang jelek kita buang semua. Lebih baik kita nabung yang bersih, yang dari Tuhan. Itulah firman yang kita simpan di hidup kita. Ayat terakhir, Amsal 4 ayat 23. Proverbs 4:23. Ayo, Amsal 4 ayat 23. Apa yang Papa minta untuk kita jaga dalam hidup kita? Ada orang yang begitu hati-hati jaga pipinya supaya tidak ada jerawat. Ya. Ada orang yang begitu rupa menjaga mobilnya supaya nggak lecet. Nggak apa-apa. Tapi satu yang surga pesan untuk kita jaga adalah hati. Kita baca 1, 2, 3. Proverbs ya. 1, 2, 3. Jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sekarang saya balik. Kalau hati kita nggak kita jaga, makin terpancar dari situ apa? Lawannya kehidupan tuh, kematian. Nah, ini orang yang kemana-mana orang nggak suka kalau ada dia. Karena apa? Yang dibawa kematian. Kenapa ini dua-dua ini tertawa? Betul nggak saudara? Ada orang-orang yang sangat dinantikan oleh temannya. Waduh, kalau dia nggak datang saya sepi. Tapi kalau satu ini datang, minggir-minggir, awas penyakitnya datang. Aduh, nggak enak betul hidup seperti itu. Nah, karena orang itu tidak menjaga hatinya, maka terpancar kematian. Saudara, hari ini pilihan ada di tangan kita. Pilihan ada di tangan kita. Apa yang kita mau pancarkan dari hidup kita? Cuma ada satu di antara dua, kematian atau kehidupan. Betul, cuma ada satu di antara dua, enggak banyak. Kalau kita ingin memancarkan kehidupan, jaga hati ini. Nah, bagian terakhir saya punya istilah ini. Kalau kita pikir antara kita manusia dengan setan, siapa yang paling pintar buat sampah? Setan, betul. Nah, karena setan itu paling pintar buat sampah, maka mereka perlu tong sampah, garbage bin, supaya sampahnya dibuang. Nah, ini loh. Siapa kenal istilah jadi member? Membernya hotel, membernya apa, member apa? Ngerti nggak? Kalau jadi member itu harus pasti bagaimana? Apa? Bayar iuran. Bukan bayar iurannya. Loyal, betul. Lanjutkan. Kalau sudah loyal diapain? Apa? Selalu dapat benefit. Lo betul nggak? Orang yang jadi member suatu perusahaan dapat keuntungan nggak? Nah, yang kedua, kalau ada produk baru diberitahu duluan. Oke? Terus sering dapat promosi. Nah, sekarang saya tanya,
Jadi kalau ada manusia oon yang jadi membernya setan, ngerti? Jadi orang itu dapat apa? Dapat apa? Promo terus. Tiap kali setan punya produk baru ditawarkan. Nah, sebetulnya gampang. Saudara yang pernah jadi member sesuatu, gimana cara kita nggak mau jadi membernya? Unsubscribe. Langsung keluar aja, aku nggak mau jadi member. Nah, yang sekarang sering jadi membernya setan, ayo unsubscribe. Oh, kenapa? Dari mana kau? Ngerti? Setuju? Ya kalau enggak ya bodohnya kita sendiri dong. Nah, kalau saudara sudah jadi langganan tong sampahnya setan, hari ini bertobat. Supaya mulai malam ini dan seterusnya, setan nggak boleh buang sampah di hati kita. Setuju? Supaya setan tidak buang sampah di hati kita. Amin. Maka kalau setan nggak bisa buang sampah lagi, hidup ini pasti sehat, murah senyum, betul, bahagia, penuh damai, ya, panjang umur, betul, sana sehat terus. Siap berubah mulai hari ini? Jangan mau jadi membernya setan lagi, rugi dong, betul nggak? Untuk apa? Ayo kita selesaikan urusan ini dengan Tuhan, minta ampun, mengaku dosa dan bertobat sungguh-sungguh, supaya damai sejahtera peace itu ada di hidup kita. Dan yakinkan diri saudara, asam lambung normal, tekanan darah normal, semuanya normal, jantung nggak begitu, normal semuanya, tidurnya pun nyenyak. Sudah gak usah langganan dokter, gak usah langganan apa obat, gak usah. Hidup penuh damai sejahtera karena hati dan pikiran kita bersih. Jadi sebelum tidur nanti malam, bongkar lemari dulu ya. Mana yang sampah-sampah buang semua. Ayo suami istri yang bertahun-tahun komunikasi gak pernah benar. Kenapa? Ngomong panjang salah, ngomong pendek salah. Ya gak usah ngomong. Terus ngapain dua orang itu diundang? Karena ribut terus kerjaannya. Berbahagialah yang sedang single dan masih single, karena gak punya musuh lagi. Maaf. Ya. Ayo ucapkan syukur. Amin. Nah, terakhir, bagaimana untuk membuat itu penuh pengampunan? Selalu mengampuni. Ampuni orang-orang yang pernah menyakiti, menghina, memfitnah, merugikan, menipu, bohong. Ampuni. Amin. Ampuni. Dengan mengampuni itu kita sehat. Dengan mengampuni artinya kita melupakan apa yang sudah pernah terjadi. Ampuni. Wah, kalau kita bisa mengampuni, luar biasa. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Siap berubah mulai hari ini? Puji Tuhan. Tepuk tangan buat diri sendiri, Tuhan. Haleluya.